Door is opening. Hidup adalah anugerah dari Tuhan, namun kematian adalah misteri dari kehidupan yang tak terelakkan. Bayangkan manusia ingin mengakhiri hidupnya karena penyakit. Coba sekarang bayangkan sebuah orang tersayang, mungkin bisa keluarga, makan saja tak mampu, bicara susah, bergerak harus bergantung kepada orang lain. Maka otomatis keluarganya pun pasti berpikir, bagaimana jika kita mengakhiri saja hidupnya? Dia sudah menderita sudah sangat lama. Disitulah isu yang sangat sensitif akan kami bahas, bernama eutanasia. Apakah sebenarnya eutanasia itu percerminan dari kasih atau sebuah pemberontakan dari kehendak Allah? Sebelum itu, mari perkenalan dulu ke kelompok 1 yuk. Shalom Ibu Murni dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sebastian Jody Saragi, NIM akhiran 1035, Fakultas FEB dari S1 Manajemen. Nama saya Glenn Marsal, NIM akhiran 097 dari Fakultas FIB, Prodi Televisi dan Film. Tafian Dipakpahan dengan NIM akhir 1148, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya Josi Andreas Pasaribu dengan akhiran NIM 1095, saya dari FEB, Prodi Manajemen. Saya Jenderani Pakpahan dengan akhir NIM 006 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Apa itu eutanasia? Dalam bahasa Yunani, eu artinya baik dan thanatos artinya kematian. Jadi secara umum, eutanasia itu adalah perilaku untuk mengakhiri hidup seseorang, untuk mengakhiri sebuah penderitaan atau mengakhiri dalam artian yang baik. Namun muncul pertanyaan yang lain, mengapa topik ini penting? Kemajuan medis saat ini sudah sangat canggih, sudah sangat maju, bahkan bisa memperpanjang hidup seseorang. Namun memunculkan dilema, bagaimana jika dia menghadapi sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau sangat berat. Lalu pertanyaan moral dan spiritual muncul. Apakah tindakan tersebut benar di mata Tuhan? Lalu relevansi dalam iman Kristen. Apakah kasih sejati memperbolehkan mengakhiri hidup seseorang dalam menghindari rasa sakit? Lalu konflik yang muncul adalah antara kasih terhadap penderitaan manusia dan penghormatan atas kekudusan hidup dari Allah. Mari kita bahas. Hal-hal yang penting dari eutanasia yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama, eutanasia aktif, yaitu tindakan langsung seperti suntikan mematikan. Yang kedua, eutanasia pasif, yang tanpa sepengetahuan pasien, yaitu seperti menghentikan alat bantu hidup ataupun pengobatan. Yang ketiga, sukarela, yaitu seizin dengan pasien. Yang keempat, yaitu non sukarela. Nah, itu adalah tanpa seizin pasien ataupun tanpa sepengetahuan pasien. Kenapa bisa? Karena ada beberapa faktor umumnya. Yang pertama, tidak adanya dukungan sosial ataupun rohani. Yang kedua, penyakit terminal yang dirasakan pasien. Yang keempat, depresi ataupun keputusasaan. Yang kelima, biaya beban perawatan yang mahal. Namun sedangkan di Indonesia berdasarkan KUHP pasal 344, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang akan dihukum penjara selama 12 tahun. Jadi tidak ada regulasi eutanasia secara aktif maupun pasif. Jika dilihat dari pandangan iman Kristen pada saat ini, banyak sekali terjadi pro dan kontra dalam eutanasia. Mari kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, argumen pro dalam eutanasia menurut pandangan iman Kristen. Yang pertama, itu ada kasih yang seharusnya mengutamakan penderitaan pasien. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengedepankan upaya pengurangan penderitaan secara empati dan berdampingan. Yang dimana kita harus percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Kemudian, yang kedua, bagaimana kita menghindari bentuk penderitaan yang dianggap sebagai belas kasih. Yang mana ini sejalan dengan penyembuhan Yesus kepada kita. Nah, maksudnya adalah Yesus itu sendiri mengajarkan kita untuk selalu berpengharapan dan sabar, tidak untuk mengakhiri hidup kita. Kemudian yang ketiga, itu beberapa orang berpendapat bahwa hidup yang tenang dan tanpa penderitaan merupakan cara menghargai martabat manusia. Kemudian mari kita bahas mengenai argumen kontra dari eutanasia, di mana utamanya itu adalah kekristenan. Yang pertama, kehidupan adalah suatu anugerah dari Allah, bukan untuk diakhiri. Kemudian yang kedua, itu tertulis di dalam kitab Korintus 20 ayat 13, jangan membunuh. Maksudnya adalah di mana ini mencakup semua bentuk pembunuhan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Walaupun itu secara bentuk kematian yang dilanjutkan dengan bentuk belas kasih. Kemudian yang kedua, itu tertulis
Maksudnya di sini adalah bahwa penderitaan itu memiliki makna spiritual dan tidak sia-sia. Iman Kristen itu mengajarkan kita untuk berpengharapan dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kita dipanggil untuk menyerahkan kendali, bukan untuk merebutnya. Artinya, dari konteks ini kita berangkat bahwa eutanasia merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika Kristen. Secara alkitabiah dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Artinya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup dan mati bukanlah untuk pribadi kita sendiri, melainkan milik Tuhan sepenuhnya. Jadi, eutanasia merupakan dosa. Mengapa dosa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Artinya, manusia memiliki citra atau nilai tak ternilai karena mencerminkan citra Tuhan. Sehingga, mengakhiri atau mempercepat kematian melalui eutanasia merupakan salah satu bentuk perusakan terhadap citra itu. Nah, teman-teman sekalian, eutanasia ini juga dapat dipandang dari dua sisi, yaitu yang pertama, sisi teologi kasih, dan yang kedua, sisi dari penderitaan. Secara teologi kasih dapat disimpulkan bahwa kasih yang sejati bukanlah yang mempercepat kematian untuk menghindari penderitaan, tetapi yang setia menemani hingga akhir. Dan yang kedua, dari sisi penderitaan. Artinya, penderitaan manusia digunakan oleh Tuhan untuk menguji iman atau memurnikan iman tersebut. Mempercepat kematian dengan eutanasia sama saja kita menghambat proses spiritual tersebut. Ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Jadi memilih setia hingga akhir merupakan salah satu bentuk kasih tertinggi dan juga pengharapan. Dan memilih eutanasia merupakan salah satu bentuk dosa dan juga pelanggaran terhadap etika Kristen. Etika Kristen terhadap hukum. Gereja menghormati hukum selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika hukum melarang adanya eutanasia, maka gereja dapat berdiri di samping hukum untuk melindungi kehidupan, bukan hanya sekedar menjalankan kasih yang keliru. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan daripada melakukan eutanasia. Yang pertama adalah palliative care, yaitu menyediakan perawatan penuh kasih di akhir hidup, baik dalam segi fisik, psikologis, dan spiritual. Kemudian, gereja hadir sebagai pendamping rohani di masa-masa sakit dan di masa-masa penderitaan. Lalu, gereja membekali umat untuk menghadapi dilema-dilema medis dengan iman. Lalu yang terakhir, kebijakan hukum yang berpusat pada martabat manusia, bukan hanya sekedar kematian tanpa rasa sakit. Dan dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa eutanasia adalah perdebatan yang kompleks yang melibatkan antara kasih dan martabat manusia. Namun dalam iman Kristen, kasih tidak berarti mengakhiri hidup, melainkan mendampingi hingga akhir dan tidak mengambil hak Tuhan untuk mengatur waktu mati seseorang. Hidup adalah milik Tuhan, menghormati hidup adalah bentuk tertinggi dari kasih. Eutanasia menantang kita untuk mempraktikkan kasih yang sejati, yaitu hadir, merawat, dan menemani hingga saat-saat terakhir. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekiranya materi yang kami simpulkan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Shalom.